Angin, tak ada hujan. Tiba-tiba nama Indonesia mengguncang dunia. Media-media top Eropa berebut memberitakan satu hal yang selama ini tak pernah mereka sangka, bahwa Indonesia kini diakui sebagai negara paling pemberani di dunia. Keberanian yang bukan hanya kata-kata, tapi sudah dibuktikan di tanah Arab, di hadapan polisi, di hadapan sistem, di hadapan dunia. Bahkan para pengamat Eropa sampai menyebut bangsa ini tak bisa ditekan, tak bisa ditaklukkan. Inilah bangsa pemilik nyali nomor 1 di muka bumi, di dunia. Indonesia, negara yang dulu mungkin sering diremehkan, kini berdiri tegak di mata dunia. Bukan karena teknologi, bukan karena senjata, tapi karena satu hal, nyali. Ya, keberanian bangsa Indonesia kini tengah disorot oleh media-media besar Eropa. Mulai dari The Guardian, Le Monde, Marca, sampai Sky Sports Europe, semuanya mengangkat headline yang sama. Indonesia, the fearless nation. Bangsa Asia Tenggara ini buktikan arti sebenarnya dari keberanian. Semua bermula dari satu peristiwa yang viral di tanah Arab. Peristiwa yang membuat aparat keamanan Arab Saudi kelimpungan dan membuat dunia bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang Indonesia ini? Kejadian yang mengguncang tanah Arab. Hari itu di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, ribuan supporter timnas Indonesia datang dengan satu tujuan, menyuarakan semangat merah putih, mendukung Garuda berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun yang mereka temukan bukan sambutan hangat, melainkan diskriminasi dan perlakuan tak pantas. Gate stadion ditutup, akses dibatasi, bahkan polisi Arab Saudi menahan massa pendukung Indonesia. Mereka dipaksa berpindah dari satu pintu ke pintu lain, tanpa kejelasan, tanpa alasan yang masuk akal. Waktu terus berjalan, dan hanya tersisa 5 menit sebelum kick-off. Tapi ribuan supporter Indonesia masih tertahan di luar stadion. Dan di saat itulah, sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. Supporter Indonesia, yang sejak awal dikenal sopan, tertib, dan ramah, mendadak berubah menjadi badai besar yang tak bisa dihentikan. Mereka menolak dihinakan. Mereka menolak dianggap remeh. Barikade kepolisian Arab yang tebal pun dijebol. Suara teriakan "Merdeka! Merdeka!" menggema di luar stadion. Dalam hitungan menit, ribuan supporter Indonesia menerobos masuk ke area stadion, membuat polisi Arab Saudi kalang kabut, berlarian tak tentu arah. Kepolisian Arab Saudi kalah nyali. Media-media Timur Tengah langsung geger. Tayangan video dari berbagai sudut memperlihatkan aparat keamanan Arab Saudi tak berdaya menghadapi amukan moral dari supporter Indonesia. Kepala kepolisian Arab Saudi bahkan akhirnya mengakui secara terbuka, "Jangan pernah mengusik nyali orang Indonesia. Mereka sangat berani, bahkan di negara kami, personel kami kewalahan. Mereka kalah bukan karena senjata, tapi karena mental dan tekad orang Indonesia." Pernyataan itu menjadi headline di berbagai media Arab dan langsung diterjemahkan oleh media Eropa. Dari sanalah lahir narasi baru tentang Indonesia, bahwa bangsa ini tak bisa ditekan, tak bisa dipermainkan. Media Eropa berlaporan khusus tentang kejadian ini. The Guardian menulis panjang lebar, "Ketika bangsa lain takut melawan otoritas asing, Indonesia menunjukkan bahwa keberanian sejati bukan soal kekuatan fisik, melainkan keberanian mempertahankan martabat." Sementara Bild Jerman menyebut, mereka datang sebagai supporter, tapi bertindak layaknya pasukan elit. Dan Marca Spanyol bahkan menulis judul besar di laman olahraganya, "Indonesia, negara dengan mental baja dan nyali tak terbatas." Video aksi supporter Indonesia di tanah Arab menjadi viral di Eropa. Di TikTok, klip berdurasi 15 detik yang menampilkan momen penembusan barikade sudah ditonton lebih dari 120 juta kali hanya dalam 2 hari. Hashtag Indonesian Bravery pun memuncaki trending dunia. Pengamat Eropa anggap Indonesia bukti kekuatan moral dunia timur. Tak sedikit pengamat politik dan budaya di Eropa yang mulai menaruh perhatian besar terhadap Indonesia. Pakar geopolitik dari Jerman mengatakan dalam wawancara eksklusif, "Apa yang ditunjukkan masyarakat Indonesia bukan sekadar fanatisme olahraga, itu ekspresi nasionalisme sejati. Mereka mengajarkan bahwa martabat bangsa tidak boleh diinjak siapapun." Sementara analis asal Prancis, Jean-Luc Marcet, menambahkan, "Bangsa ini memiliki harmoni unik antara kelembutan dan keberanian. Mereka bisa tersenyum ramah, tapi saat diinjak martabatnya, mereka berubah menjadi singa." Mengapa Indonesia disebut macan Asia? Kini dunia paham mengapa julukan macan Asia yang dulu sering terdengar bukan sekadar kiasan. Di tanah Arab, makna itu hidup kembali. Ketika banyak negara hanya bisa berdebat di media sosial, rakyat Indonesia justru bergerak di lapangan nyata. Tak ada yang memprovokasi,
tak ada skenario politik. Yang ada hanyalah rasa cinta pada bangsa. Dan dari kejadian itu, orang-orang Arab mulai mengubah pandangan mereka terhadap Indonesia. Dulu, Indonesia hanya dikenal sebagai negara pekerja, negara wisata, atau negara yang ramah. Kini, Indonesia dikenal sebagai negara bermental baja, negara paling pemberani di dunia. Kepolisian Arab Saudi gelar evaluasi besar-besaran. Setelah insiden itu viral, pemerintah Arab Saudi langsung mengadakan evaluasi nasional. Kepolisian diminta menjelaskan mengapa ribuan orang bisa menembus sistem keamanan stadion. Banyak media menulis, bagaimana mungkin hanya supporter bisa membuat aparat Arab kewalahan. Sebagian warga Arab Saudi bahkan secara terang-terangan menyindir di media sosial. Open quote, kalau orang Indonesia saja bisa menembus barikade, bagaimana kalau tentaranya datang? Close quote. Ungkapan itu viral dan memicu gelombang diskusi besar. Arab Saudi akhirnya berjanji akan memperketat keamanan, tapi masyarakat dunia sudah terlanjur tahu bahwa ada bangsa di Asia Tenggara yang tak kenal takut, tak bisa ditekan, dan tak pernah tunduk. Dari lapangan ke layar dunia, Indonesia jadi simbol keberanian baru Asia. Insiden di Jeddah hanya satu contoh, tapi resonansinya mengguncang seluruh dunia olahraga. Banyak pengamat mengatakan bahwa kehadiran Indonesia kini bukan sekadar pelengkap di peta sepak bola Asia. Indonesia adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Wasit yang dianggap berat sebelah, keputusan yang tak adil, semua dibalas bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian moral. Itulah yang membuat Eropa terkagum. Bagi mereka, bangsa seperti ini langka, bangsa yang masih menjunjung kehormatan di atas segalanya. Media Timur Tengah pun tak bisa menutup mata. Media-media seperti Al Arabiya, Asharq News, dan Okas menulis panjang lebar tentang insiden di Jeddah. Bahkan salah satu headline mereka berbunyi, "Rakyat Indonesia, tenang di damai, berani di bahaya." Mereka mengakui bahwa Indonesia memiliki dua wajah yang unik, lembut saat disapa, tapi keras saat diinjak. Banyak warga Arab Saudi menulis di platform X open quote, "Kami salut pada rakyat Indonesia. Mereka datang bukan untuk ribut, tapi ketika keadilan tidak berpihak, mereka menunjukkan siapa mereka sebenarnya." Reaksi dunia, Indonesia dijadikan contoh moral global. Tak berhenti di situ. Laporan khusus dari BBC World Service bahkan menyebut Indonesia sebagai negara dengan keberanian sosial paling tinggi di dunia. Indeks Global Courage Rating 2025 yang baru dirilis oleh lembaga riset internasional Moral Compass menempatkan Indonesia di peringkat pertama dunia untuk kategori Collective Bravery. Peringkat ini mengalahkan Amerika Serikat, Prancis, Rusia, bahkan Ukraina. Mereka menyebut alasan utama, rakyat Indonesia memiliki keberanian kolektif untuk mempertahankan martabat nasional di luar negeri, tanpa senjata, tanpa kekerasan, tapi dengan tekad yang luar biasa. Orang Indonesia itu takut hanya pada Tuhan. Salah satu komentar viral datang dari seorang jurnalis Arab bernama Fadel Al-Hamidi. Dia menulis, orang Indonesia itu punya karakter aneh. Mereka tidak takut pada polisi, tidak takut pada sistem, mereka hanya takut pada Tuhan. Dan karena itulah mereka tak bisa dikalahkan. Kami bukan arogan, kami hanya tak ingin diinjak. Kisah nyali yang membuat dunia berkaca. Apa yang terjadi di tanah Arab bukan sekadar viral. Itu adalah cermin dari jati diri bangsa Indonesia. Bangsa yang punya sopan santun tapi juga keberanian untuk berkata tidak saat kebenaran diinjak. Dan itulah yang kini diakui dunia. Indonesia bukan lagi hanya dikenal karena Bali, batik, atau rempah. Indonesia kini dikenal karena jiwa pemberaninya. Bangsa yang berani menegakkan kebenaran, bahkan di negeri orang. Bangsa yang tidak pernah kehilangan arah karena tahu di mana kehormatan harus berdiri. Kini seluruh dunia tahu mengapa Indonesia layak disebut macan Asia. Bukan karena jumlah penduduknya, bukan karena militernya, tapi karena semangat dan nyali rakyatnya. Bahkan Kepala Kepolisian Arab Saudi pun telah berkata, kami kalah mental dari mereka. Indonesia memang bangsa berani. Dan kata-kata itu kini menjadi sejarah baru. Sejarah yang akan diingat dunia, bahwa dari timur, dari negeri kepulauan yang disebut Indonesia, lahir bangsa paling pemberani di dunia. Itulah bukti nyata bahwa keberanian sejati bukan soal kekuatan otot, tapi soal kekuatan hati. Indonesia bukan bangsa yang